aja kalau di depan ya. Kita kan belum belajar kata penghubung, jadi jangan pakai ciman. Pakai 근데, 그런데, 하지만, at- atau 그렇지만, pokok jangan ciman. Ciman itu tata bahasa ya. Kita kan belum belajar tata bahasa kata penghubung gitu-gitu, jadi nggak usah pakai. Sama aku bingung penggunaan kata ayo, ayo. Bingungnya di mana? Jelasin dulu coba. Bingungnya di mana? Ini Niswatun. Cara penggunaan ayo atau ayo kemarin gimana teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Bagaimana cara menggunakan ayo atau oyo? Kapan kita menggunakan ayo? Coba, kapan kita menggunakan ayo? Kapan kita menggunakan ayo? Sama aja. Bikanerio, bikawayo, sama ya. Artinya turun hujan atau datang hujan. Kalau vokalnya A atau O tuh betul. Kalau yang oyo juga suku. Kalau yang oyo selain A dan O betul. Nah, akhiran suku kata bukan akhiran suku kata. Vokalnya. Paham belum? Niswatun bingungnya di mana? Coba dijelaskan dulu. Kamu bingungnya di mana? Coba. Betul, kalau mau ngerubah ke bentuk formal atau informal tuh udahnya harus dihilangkan dulu. Harusnya kamu tanyanya kemarin. Kemarin kan udah poin. Yang belum paham betul kamu. Kenapa kamu baru ngomong sekarang nih, Sobat? Kita hari ini belajar bentuk tidak beraturan dulu ya. Kita belajar bentuk tidak beraturan. Yang pertama kemarin kita udah bahas yaitu re. Oke. Jika kata kerja atau kata sifat itu huruf terakhirnya itu re ya. Cara ngerubah ke cara ngerubah ke kalimat informal caranya gimana? Caranya seperti contoh
Kosakatanya adalah moreda. Contoh kosakatanya ini. Nah, kalau mau dijadiin bentuk informal, caranya gimana? Adanya dihapus dulu. Nah, di sini kan huruf terakhirnya itu re. Nah, bentuk tidak beraturan re, cara ngerubahnya gimana? Kita hapus e-nya dulu, terus kita tambahkan real satu lagi di bawahnya sini. Nah, setelah itu kalian lihat huruf vokalnya apa. Huruf vokalnya adalah O. Kalau huruf vokalnya O, tambahannya adalah I. Jadinya molayo. Seperti itu. Contohnya lagi, pa, pareda. Jadinya kira-kira gimana teman-teman? Palayo. 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 Jadi kita tambahkan real satu lagi ya. Kita tambahkan real satu lagi di bawahnya sini. Terus realnya kita tulis lagi. Terus karena di sini vokalnya A, tambahnya ayo. Palayo. Seperti itu. Ini kalau dijadiin informal. Kalau mau dijadiin paroda, kalau mau dijadiin informal gimana? Paroda formalnya gimana? Paramnida. Harum nida, betul. Jadi nggak usah ditambahin real ya. Langsung ditambahin karena akhirnya vokal, tambahnya adalah biop nida. Harum nida. Seperti itu. Mengerti ya? Untuk yang huruf terakhirnya R. Berikutnya, untuk yang eh, huruf terakhirnya itu biop. Jika huruf terakhirnya biop, teman-teman, terus dia bertemu dengan konsonan aja ya, konsonan atau vokal, dia ketemu vokal, dia ketemu vokal, jika bacemnya biop terus dia ketemu vokal, contohnya ketemu ayo atau oyo ini kan vokal nih, maka biopnya nanti harus dirubah menjadi u. Ngerti ya? Contoh, cukta. Cukta kalau mau dijadiin informal kan ditambahin antara ayo atau oyo kan. Nah, ketemu vokal kan, a vokal atau o ini juga vokal. Caranya gimana? Kalian hapus biopnya, terus kalian rubah menjadi vokal u. Jadi cu gitu. Kalian lihat vokalnya ini u ya. Vokalnya u berarti tambahnya pakai oyo jadi cuo yo. Jadinya cuo yo. Kalau ini dibacanya gimana teman-teman? Kalau dijadiin informal. Dowoyo. Betul, towo yo. Kalau dijadiin formal, From apa? Kalau dijadiin formal, tinggal Absoluta. ini nida aja. Tom, Thompson, nida. Nah, nggak ada perubahan dia kalau bertemu dengan konsonan. Ini kan konsonan nih, siat nih. Tapi kalau bertemu dengan vokal kayak gini, dia berubah jadi U. Ngerti ya? Contoh, kapyukta. Jadinya, informalnya gimana? 가벼워요. Betul, kabyowoyo. Kalau formalnya, 가볍습니다. betul. Jadi biop kalau bertemu dengan vokal, biopnya berubah jadi ya, kayak gitu. Kalau kalau mau dijadiin, kalau ketemu vokal juga.
Lebih tepatnya kalau bertemu ayo, aya, ayo, oyo aja ya, R ini. Sedangkan kalau biop ini kalau ketemu vokal. Jadi biop kalau bertemu vokal dirubah dulu menjadi U ya, biopnya. Gitu. Mengerti sampai sini teman-teman? Ngerti. Ya. Berikutnya diget. Untuk diget ini, kalau dia bertemu dengan vokal juga, ada beberapa yang berubah dan ada beberapa yang nggak berubah. Jadi emang harus dihafalin, nggak ada ciri-cirinya. Oke? Harus dihafalin kosakatanya yang berubah itu yang mana, yang nggak berubah itu yang mana. Contoh, eh, tata. Tata artinya menutup. Kalau kita tambahkan ayo, oyo, maka digetnya ini tetap nggak berubah. Jadinya gimana? Jadinya vokalnya A tambahnya ayo ya. Tadayo. Seperti itu. Contohnya lagi tetap. Kalau tetap ini berubah teman-teman. Dedanya kita hapus ya. Nah berubahnya jadi apa? Jadi real. Kenapa kok berubah? Emang aturannya kayak gitu ya. Jadi jenis vokalnya E berarti tambahnya oyo. Teroyo. Seperti itu. Jadi kalau untuk diget ada yang berubah, ada yang enggak. Emang harus dihafalin aja. Nanti mungkin kalian bisa cari-cari, oh kata-kata yang berubah digetnya itu mana, yang enggak, yang mana, kayak gitu. Teta tadi artinya mendengar ya. Kalau tata itu tutup. Paham ya? Contoh berikutnya yang lagi ada siot. Siot ini sama kayak diget. Ada yang berubah, ada yang enggak. Yang berubah contohnya nata. Ini artinya sembuh. Kalau kita mau jadiin informal, jadinya gimana? Jadinya nayo. Jadi siotnya hilang. Jadi ada yang hilang, ada yang enggak. Yang enggak gimana? Yang enggak contohnya kotak. Kotak, ini kalau kita ini langsung ditambahin oyo aja, S-nya nggak hilang. Bosoyo. Ini kayak diget, harus dihafalin. Ada yang hilang, ada yang enggak. Nanti seiring kalian belajar kosakata, nanti kalian bakal paham. Oh, ini hilang, oh ini enggak. Mungkin untuk sekarang kelihatan susah karena memang belum hafal kosakatanya juga. Tapi nanti kok kalau kalian udah hafal kosakata banyak, nanti bakal tahu juga yang mana yang hilang, yang mana yang enggak. Gitu. Jadi ada re, biop, diget, sama siat, teman-teman. Untuk yang pasti berubah itu yang re sama yang biop ya. Cuma untuk yang biop, teman-teman, jika dia hanya terdiri dari satu suku kata, contohnya ipta, ini menggunakan, dan kita hapus. Nah, ini kan cuma satu suku kata nih. Ini biopnya nggak usah dirubah menjadi u, tapi langsung tambahin iboyo. Gini aja. Jadi, biopnya nggak usah dirubah menjadi u kalau dia hanya terdiri dari satu suku kata. Seperti itu. Mengerti? Semisal kalian menemukan kosakata bata, dannya kita hapus. Ini kan akhirnya diget. Nah, diget ini jadi real atau enggak? Kalian bisa cari aja mungkin atau tanyakan ke aku juga boleh atau cari sendiri di lewat internet juga nggak apa-apa. Bata kalau dirubah menjadi informal digetnya jadi real atau enggak kayak gitu. Soalnya kalau kalian nggak pernah mendengar kosakata bata, nanti nggak tahu juga mau dirubahnya tuh kayak gimana. Kalau untuk bata ini nggak dirubah juga, jadi tetap bata. Ya, jadi untuk diget dan siotnya emang harus dihafalin mana aja yang berubah, mana ada yang enggak. Cara ngafalinnya gimana? Nggak usah dihafalin sekarang, nanti seiring kalian nemu kosakata ya, nanti kalian bakal paham dengan sendirinya sih kalau untuk diget sama siot ini. Soalnya kalian akan sering dengar juga, terus akan sering menemui juga gitu. Kalau justru kalian hafalin nanti malah nggak hafal. Untuk sekarang cukup
sebagai pengetahuan aja, kalau diket sama siat itu ada yang diketnya jadi real, ada yang siatnya itu dihilangkan. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, bentuk tidak beraturan real. Real ini kebalikannya dari biep ya. Kalau biep kan tadi ketemu vokal ya. Kalau real ini kalau ketemu konsonan aja teman-teman. Real kalau ketemu konsonan, realnya itu dihilangkan. Contohnya, mandelda. Mandelda, dannya kita hapus. Nah, di sini akhirnya real ya. Kalau dia mau ketemu dengan konsonan, contohnya adalah biopnida kayak gini. Nah, ketemu konsonan kayak gini ya, maka realnya dihilangkan. Jadinya mandem nida. Jadi kalau real ketemu konsonan, realnya dihilangkan. Kalau biop ketemu vokal, biopnya dirubah jadi O. Contoh, yol halda. Jadinya gimana? Halda formalnya gimana? Halda. Semnida. Oh, halda jadinya tamnida. Jadinya tamnida. Kalau telda membawa ya, telda. Jadinya gimana? Telda membawa. Kemudian aku ikut Zoom karena Niswatun mungkin bisa lihat ini ya rekamannya. Kalau ketinggalan ya Niswatun ya. Tilda. Kok dilda? Kok nulisnya tilda dengan tilda. Timnita betul ya kayak gitu. Jadi realnya hilang terus tinggal ditambahkan biep aja. Oke, gitu ya teman-teman ya, mengerti ya semuanya ya. Untuk latihannya, perbanyak latihan bikin kalimat ya. Untuk kosakatanya juga terus dihafalin. Karena masih kalimat dasar, dimaksimalin gitu. Nanti ketika di semester 4, ketika ditambahin tata bahasa yang lain itu nggak bingung. Karena dasarnya udah paham. Cara buat kalimatnya udah paham, kapan pakai ini udah paham juga. Ya gitu aja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih semua yang sudah menyimak. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.